Assalamualaikum dokter. Misi dok, ini kartu nama ini saya. Apakah sudah bisa saya mulai dokter? Selamat sore Bu. Sore Pak. Perkenalkan saya Barik, dokter yang bertugas pada sore hari ini. Ibu siapa namanya Bu? Laila. Bu Laila. Umurnya berapa Bu? 25 tahun. 25 tahun. Oh, Ibu Laila umur 25 tahun. Pekerjaannya apa Bu? Saya ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Berarti Ibu Laila umur 25 tahun. Pekerjaannya rumah tangga ya Bu? Ibu rumah tangga ya. Oke, ada keluhan apa Bu yang buat Ibu datang kemarin yang bisa saya bantu? Saya ingin memeriksa mata saya, Dok. Oke, baik. Baiklah Bu, di sini kita akan melakukan pemeriksaan mata, terutama bagian luar terlebih dahulu. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan pada mata bagian luar Ibu atau tidak. Nah, mungkin nanti dalam proses pemeriksaannya Ibu akan merasa tidak nyaman karena saya akan menghidupkan sebuah senter, kemudian saya akan mengarahkannya ke arah mata Ibu ya Bu ya. Dan saya nanti akan mencoba memegang dan meminta Ibu mengikuti arahan saya. Tapi Ibu tidak perlu khawatir, nanti dalam proses pemeriksaannya kita akan lakukan sesuai dengan prosedur dan insya Allah akan aman aja ya Bu ya. Apakah Ibu berkenan? Bersedia. Oke, bersedia ya Bu. Oke, baiklah di sini saya akan mencuci tangan menggunakan hand rub terlebih dahulu dan mempersiapkan alat. Nah, untuk alat yang akan kita gunakan di sini adalah pen light. Oke, ini pen lightnya. Kemudian di sini kita akan cuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand rub. Oke, baik. Kita mulai pemeriksaannya Bu. Ibu silakan kembali Bu. Oke, baik Bu. Di sini kita mulai untuk pemeriksaannya. Kita hidupkan terlebih dahulu untuk pen light-nya. Di sini pertama kita perhatikan dari alis pasien terlebih dahulu. Oke, kanan dan kiri. Untuk alis pasien itu kanan dan kiri itu simetris, kemudian tidak ditemukan adanya sikatik. Selanjutnya kita lihat dari kelopak mata. Oke, sebelumnya kita pastikan jarak dari pemeriksa dan pasien itu kira-kira 1 lengan. Kemudian kita lihat terlebih dahulu dari bagian bulu mata. Di sini pertumbuhan bulu mata pasien itu normal, tidak ke dalam atau entropion ataupun keluar entropion. Juga tidak trichiasis atau bulu matanya itu pertumbuhannya jarang-jarang. Oke, selanjutnya kita lihat dari kelopak mata pasien kanan dan kiri. Untuk kelopak mata pasien kanan dan kiri di sini kita temukan warnanya itu sama dengan kulit di sekitarnya. Kemudian di sini ditemukan tidak ada tanda-tanda radang, tanda-tanda inflamasi ataupun tanda-tanda sikatik. Baik, selanjutnya di sini kita akan lakukan pemeriksaan untuk konjungtiva. Oke, baik, berikutnya kita lakukan pemeriksaan untuk konjungtiva. Jadi di sini konjungtiva itu ada 3 bagian, konjungtiva bulbi, konjungtiva tarsal. Nah, pertama kita cek dari bagian bulbi terlebih dahulu. Untuk bulbi kita lihat di sini. Oke, kita lihat untuk warnanya itu selaputnya berwarna putih. Oke, tidak ditemukan adanya injeksi. Selanjutnya kita minta pasien untuk silahkan lihat ke atas, Bu. Lihat ke atas. Oke, silahkan lihat ke bawah Bu. Oke, lihat ke kaki Bu. Oke, baik. Di sini juga tidak ditemukan adanya benda asing ataupun adanya infiltrat. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan untuk konjungtiva bagian fornixnya. Nah, untuk fornix di sini kita lihat terlebih dahulu. Oke, di sini kita minta pasien silakan permisi ya Bu. Di sini kita akan meletakkan kedua jari 1 dan jari 2, ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian kita minta pasiennya untuk melihat ke atas. Oke, silakan lihat ke atas Bu. Oke, di sini tidak ditemukan adanya tanda-tanda radang ataupun tanda-tanda injeksi, tidak ditemukan adanya infiltrat ataupun infeksi seperti tadi folikuler ataupun yang lainnya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan konjungtiva bagian tarsal. Untuk konjungtiva bagian tarsal, di sini kita akan mengharuskan kita untuk mengeversikan kedua kelopak mata dari pasien. Nah, untuk mengeversikannya kita akan melakukan seperti ini. Oke, di sini kita lihat apakah ada tanda-tanda injeksi, apakah di sini tidak ditemukan ada tanda-tanda injeksi, tidak ditemukan ada tanda-tanda radang. Oke, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan di kornea. Untuk kornea kita akan arahkan senternya itu kira-kira 90 derajat. Oke, dari samping. Kemudian di sini kita nilai untuk kornea pasien itu dia jernih. Kemudian di sini tidak ditemukan adanya infeksi, tidak ditemukan adanya infiltrat juga. Oke, kanan dan kiri kita periksa. Ini sama. Di sini tidak ditemukan adanya inflamasi ataupun tanda-tanda injeksi, dan kanan dan kiri itu dia simetris. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian anterior mata, segmen anterior matanya.
Oke, di sini kita akan coba arahkan pen light-nya itu udah pada sudut 60 derajat. Apabila di sini untuk penyinarannya itu sempurna ke 360 derajat, baik kanan dan kiri, yang menandakan itu tandanya dia normal. Kemudian untuk kedalamannya juga normal. Di sini tidak ditemukan adanya crescent shape, yaitu di kondisi di mana di bagian nasal itu dia lebih gelap daripada di bagian anteriornya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan untuk irisnya. Irisnya permisi ya Bu. Oke, kita arahkan senternya tepat ke arah pupil. Oke, untuk irisnya juga normal. Terus kita periksa pupilnya. Kita lihat pupilnya kanan dan kiri. Oke, untuk pupil di sini kita temukan pupilnya itu berada di bagian sentral dari bagian iris. Kemudian untuk ukurannya itu kira-kira sekitar 3 mm. Kemudian selanjutnya kita akan periksa bagian lensa. Nah, untuk lensa ini kita akan periksa kejernihannya. Permisi ya Bu. Lensa. Nah, untuk lensanya itu jernih. Selanjutnya yang terakhir Bu, silahkan ditutup matanya, kedua matanya. Oke, sudah Bu selesai. Nah, untuk visuranya itu dia tertutup dengan sempurna. Oke Bu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Bu silahkan kembali ke tempat pemeriksaan ya Bu. Baik Pak, di sini kita akan lakukan pemeriksaan gerakan bola mata dan posisi bola mata. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelemahan pada otot-otot bola mata Bapak atau tidak. Nah, mungkin nanti dalam proses pemeriksaannya saya akan menggunakan pen light, nanti akan mengarahkannya ke arah mata Bapak dan minta Bapak untuk mengikuti arahan saya Pak. Nah, Bapak tidak perlu khawatir karena saya akan melakukannya sesuai dengan prosedur Pak. Apakah Bapak berkenan Pak? Dan Pak ya, oke, sembari Bapak silakan posisinya di sini. Saya akan mempersiapkan alat dan cuci tangan terlebih dahulu. Nah, untuk alat yang digunakan di sini ada pen light. Kemudian untuk persiapan membersihkan diri kita akan cuci tangan 6 langkah WHO terlebih dahulu. Baik, di sini kita langsung aja pemeriksaan untuk posisi bola mata. Kita hidupkan pen light-nya. Kita perhatikan dari depan seperti ini. Kita lihat di sini untuk cahaya itu jatuh tepat di tengah-tengah kedua pupil, yang menandakan posisi pupil pasien itu posisi aksis pasien itu normal atau normal aksis. Kemudian di sini tidak ditemukan adanya cahaya yang jatuh ke sebelah kiri atau ke lateral dari mata pasien atau pupil pasien, yang menandakan itu adanya mata yang masuk ke dalam atau isotropi atau mata yang strabismus. Selanjutnya di sini kita akan lakukan pemeriksaan gerakan bola mata. Pak, untuk pemeriksaan gerakan bola mata, Bapak akan saya minta untuk memperhatikan pen light ini, pulpen ini. Kemudian Bapak akan saya minta mengikuti arah gerakannya kemana. Tapi syaratnya Bapak tidak boleh menggerakkan lehernya ya Pak ya. Nah, untuk anak-anak nanti kita akan pegang bagian dagunya supaya tidak bergerak-gerak. Selanjutnya, di sini Pak silakan diperhatikan Pak. Kita akan gerakkan pen light-nya ke tengah terlebih dahulu. Kita mulai ya Pak. Oke, dari tengah, kanan atas, kanan bawah, kembali ke tengah, tengah kiri, kiri atas, kemudian kiri bawah, kemudian kembali ke tengah. Oke, baik. Di sini untuk pemeriksaan gerakan bola mata. Untuk pemeriksaan gerakan bola mata itu semuanya simetris dan sinergis, tidak ditemukan adanya bola mata yang tertinggal. Oke, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan konvergensi Pak. Jadi untuk pemeriksaan konvergensi ini tujuannya untuk mengetahui apakah mata Bapak ada strabismus atau juling atau tidak. Nah, nanti saya akan mendekatkan pena ini ke arah hidung Bapak kira-kira 30 sampai 8 cm. Nah, nanti tujuannya untuk melihat yang tadi Pak, apakah ada juling atau tidak. Oke, kita coba ya Pak ya. Oke, silakan diperhatikan Pak. Oke. Baik, untuk pemeriksaan konvergensi sudah selesai. Di sini untuk hasilnya itu pasien, kita perhatikan bola matanya itu, bola mata pasien itu bergerak secara sinergis ataupun bersamaan, tidak ada penglihatan yang tertinggal, dan kedua bola mata pasien itu simetris. Dan perlu digarisbawahi, untuk pemeriksaan ini itu harus ditetapkan jarak kira-kira 1 lengan pasien, 1 lengan antara pasien dan pemeriksa. Mungkin sekian saja untuk pemeriksaan Hirschberg atau pemeriksaan posisi bola mata dan gerakan bola mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam. Pagi Dok. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Dian Afifah Indra yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Jenny.
Baik, Ibu Jenny, umurnya berapa, Bu? 28 tahun, Dok. Oh, baik, Bu. Untuk alamatnya di mana, Bu Jenny? Saya tinggal di Bandung. Oh, di Bandung ya, Bu. Untuk pekerjaannya sebagai apa, Bu? Saya seorang penulis, Dok. Oh, penulis ya, Bu. Ada keluhan apa sih nggak datang kemari, Bu? Saya ingin memeriksa tajam penglihatan saya, Dok. Oh, jadi Ibu ingin melakukan pemeriksaan tajam penglihatan ya, Bu? Nah, nanti kita akan melakukan pemeriksaan tajam penglihatan yang mana tujuannya itu untuk menilai seberapa tajam kedua mata Ibu. Nah, nanti itu dilakukan secara bergantian dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Nah, nanti selama pemeriksaan akan sedikit kurang nyaman, tetapi Ibu tidak perlu khawatir karena saya akan melakukannya sesuai dengan prosedur yang tersedia. Apakah Ibu bersedia? Bersedia? Baik, terima kasih, Bu. Nah, jadi di sini saya akan mempersiapkan alat-alat terlebih dahulu, yang mana alat-alatnya itu ada senar lencar yang sudah tertempel di dinding. Setelah itu ada pinhole dan kita pastikan bahwa cahaya di ruangan itu cukup. Nah, selanjutnya setelah mempersiapkan alat-alat, kita persiapkan diri terlebih dahulu, yang mana untuk mempersiapkan dirinya itu dengan mencuci tangan 6 langkah menurut WHO. Nah, setelah mempersiapkan diri, kita persiapkan pasien. Nah, jadi di sini pasien diminta untuk berdiri sekitar 6 meter sejajar dengan senar lencar. Ibu silakan berdiri, Bu. Berdiri sini, Bu. Nah, di sini pasien berdiri sekitar 6 meter sejajar dengan senar lencar. Nah, kita pastikan bahwa antara mata pasien dan senar lencar itu sejajar. Nah, kalau misalnya senar lencar itu agak ke bawah sedikit, maka kita bisa minta pasien itu untuk duduk. Tetapi intinya antara senar lencar dan mata pasien itu harus sejajar. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait senar lencar terlebih dahulu, yang mana di sini terdapat huruf dari huruf terbesar hingga huruf terkecil, yang mana kita akan minta pasien itu menyebutkan huruf yang ditunjukkan oleh pemeriksa. Selanjutnya di sini sebelah kiri saya itu terdapat angka, yaitu 20/200, 20/100, 20/70, 20/50, 20/40, 20/30, 20/25 dan 20/20. Nah, jadi di sini kalau misalnya pasien itu hanya mampu melihat huruf E, maka visus pasien itu adalah 20/200. Yang mana kalau misalnya pada orang normal itu mampu melihat huruf E di jarak 200 kaki. Sedangkan kalau misalnya pasien itu hanya mampu melihat di 20 kaki. Nah, selanjutnya itu ada angka di sebelah kanan saya, yang mana setiap pembilangnya itu kita ubah berdasarkan jarak antara pasien dan senar lencar. Nah, jadi kan tadi jarak antara senar lencar dan pasien itu adalah 6 meter, maka setiap pembilang yang ada di sini kita ubah menjadi 6 meter, yaitu 6/61, 6/30, 6/21, 6/15, 6/12, 6/9, 6/7, dan 6/6. Nah, untuk orang yang normal, itu visus normalnya adalah 20/20 atau 6/6, yaitu pada baris ke-8. Nah, selanjutnya di sini kita langsung ke pemeriksaan. Baik, Bu, jadi nanti Ibu diminta untuk menutup mata, yang mana kita periksa mata yang normal terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya Ibu itu terdapat keluhan di mata sebelah kanan, maka kita periksa mata sebelah kiri terlebih dahulu. Begitu pula sebaliknya. Nah, jadi di sini Ibu diminta untuk menekuk tangan Ibu seperti ini ya, Bu. Kita periksa mata yang sebelah kanan terlebih dahulu. Ibu silakan ditutup, Bu. Jangan ditekan ya, Bu. Nah, nanti Ibu boleh menyebutkan huruf yang saya tunjukkan nantinya. Ini apa, Bu? E. Ini, Bu. P. Ini, Bu. F. Ini, Bu. Z. Ini, Bu. O. Ini, Bu. T. Ini, Bu. D. Ini, Bu. L. Ini. P. Ini, Bu. E. Ini, Bu. E. Ini, Bu. F. Ini, Bu. C. C. Ini. D. Ini, Bu. P. Ini, Bu. P. D. E. E. P. Ini. O. Ini. E. Ini. C. Ini. D. Ini. D. Nah, jadi di sini didapatkan bahwa visus pasien itu 6/6, yaitu baris ke-8. Jadi visus sebelah mata kanan pasien itu normal. Selanjutnya silakan Ibu tutup mata sebelah kanan, Bu. Kita akan melakukan pemeriksaan di mata sebelah kiri. Jadi Ibu boleh menyebutkan huruf yang saya tunjukkan ya, Bu. Ini apa, Bu? E. Ini, Bu. F.
Ini Bu. P, Ini Bu. O, Ini Bu. T, Ini Bu. Z, Ini Bu. E, Ini. P, Ini Bu. L, Ini. D, Ini. D, Ini. C, Ini. P, Ini. E, Ini. F, Ini. F, Ini Bu. E, Ini. P, Ini. D, Ini. T, Ini. E, Ini. F, Ini. O, Ini. E, Ini. E, Ini. F, Ini. D, Ini. O, Ini. E, Ini. C. Nah, di sini didapatkan bahwa mata sebelah kiri pasien itu visusnya 6/6 atau baris ke-8. Jadi visus pasien di mata sebelah kiri itu normal. Nah, jadi di sini didapatkan bahwa mata ibu itu dalam kondisi normal ya ibu. Visusnya itu 6/6. Nah, jadi kalau misalnya dalam kasus lain itu kalau misalnya pasien hanya mampu melihat di baris ketiga dan baris selanjutnya itu pasien nggak bisa lihat, maka kita lakukan pemeriksaan menggunakan pinhole, yang mana pinhole ini adalah suatu alat yang mempunyai lubang kecil di tengah-tengahnya, itu berukuran 1,5 hingga 2 mili. Nah, tujuan untuk pemeriksaan pinhole ini itu untuk mempersempit lapang pandang pasien dan nanti memudahkan pasien itu untuk membaca selancarnya. Bu, kita lakukan pemeriksaan pinhole ya Bu. Ini Bu. Nah, nanti ibu boleh meletakkan pinhole di mata sebelah kanan, di depan mata sebelah kanan ya Bu, dan mata sebelah kirinya ditutup seperti tadi ya Bu. Ibu silakan Bu. Baik, di sini ibu boleh menyebutkan huruf yang saya tunjukkan ya Bu. Ini apa Bu? E, Ini Bu. F, Ini Bu. P, Ini Bu. Z, Ini Bu. T, Ini Bu. O, Ini Bu. P, Ini Bu. D, Ini Bu. E, Ini. L, Ini. P, Ini. E, Ini. F, Ini. D, Ini. D, Ini. C, Ini. P, Ini. F, Ini. E, Ini. Z, Ini. D, Ini. P, Ini. P, Ini. E, Ini. F, Ini. D, Ini. C, Ini. D. Nah, jadi pada mata kanan pasien itu didapatkan bahwa setelah menggunakan pinhole, pasien mampu melihat hingga baris ke-8. Jadi visus pasien setelah digunakannya pinhole tadi menjadi 6/6. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan di mata sebelah kiri ya Bu. Silahkan dilakukan seperti tadi Bu. Baik, Ibu boleh menyebutkan huruf yang saya tunjukkan ya Bu. Ini apa Bu? E, Ini Bu. F, Ini Bu. P, Ini. T, Ini. Z, Ini. O, Ini. D, Ini. D, Ini. C, Ini. P, Ini. D, Ini. C, Ini. P, Ini. D, Ini. F, Ini. E, Ini. L, Ini. Z, E, Ini. O, Ini. P, Ini. D, Ini. P, Ini. F, Ini. F, Ini. D. Nah, jadi di sini pada mata sebelah kiri pasien itu didapatkan bahwa visusnya setelah memakai pinhole adalah 6/6. Nah, jadi kalau misalnya setelah memakai pinhole pasien itu mampu melihat hingga baris ke-8 atau 6/6, maka itu terdapat kelainan pada retraksi bola mata. Nah, kalau misalnya pasien itu hanya mampu melihat di baris ketiga setelah memakai pinhole dan baris selanjutnya itu pasien nggak bisa lihat, maka itu terjadi kelainan berupa gangguan saraf dan katarak. Baik Bu, di sini dapatkan bahwa visus ibu itu normal ya Bu. Nah, dalam kasus lain kalau misalnya pasien itu nggak bisa melihat huruf terbesar yaitu huruf E, maka kita lakukan pemeriksaan berupa hitungan jari. Jadi di sini antara pemeriksa dan pasien itu berjarak sekitar 1 meter dan nanti pasien itu diminta untuk menghitung jari pemeriksa dan pemeriksa nanti akan mulai menjauh. Apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia. Ibu silakan ditutup mata sebelah kirinya Bu seperti tadi, jangan ditekan ya Bu. Nanti Ibu boleh menyebutkan hitungan jarinya ya Bu. Ibu ini berapa Bu? 1, Ini berapa Bu? 3, Ini berapa Bu? 5, Ini berapa Bu? 10. Baik, di sini pada mata sebelah kanan pasien itu mampu melihat hitungan jari. Selanjutnya kita mulai ke mata sebelah kiri ya Bu. Silakan Bu ditutup mata sebelah kanannya. Baik, ini berapa Bu? 2, Ini berapa Bu? 5, Ini berapa Bu? 7, Ini berapa Bu? 10. Baik, di sini didapatkan bahwa mata pasien itu mampu melihat hitungan jari.
Nah, dalam kasus lain kalau misalnya pasien itu nggak bisa melihat hitungan jari tadi, maka kita lakukan pemeriksaan selanjutnya yaitu berupa lambaian tangan. Nah, jadi nanti pasien diminta untuk menutup mata dan pemeriksa itu melakukan lambaian tangan berupa horizontal dan vertikal. Bu, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan lambaian tangan ya Bu. Nah, nanti saya akan melakukan lambaian tangan itu ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Jadi Ibu boleh menyebutkan arah lambaian tangan saya. Baik Bu, apakah Ibu mengerti? Mengerti? Baik Bu, silakan menutup mata sebelah kirinya Bu. Ini kemana Bu? Kanan, Ini kemana Bu? kiri, Ini Bu. atas, Ini Bu. bawah. Nah, baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan di mata sebelah kiri. Baik Bu, silakan ditutup mata sebelah kanannya Bu. Ini kemana Bu? Kanan, Ini Bu. kiri, Ini Bu. atas, Ini Bu. bawah. Nah, baik, di sini didapatkan kedua mata pasien itu mampu melihat arah lambaian tangan. Nah, dalam kasus lain, kalau misalnya pasien itu nggak bisa melihat lambaian tangan tadi, maka kita lakukan pemeriksaan berupa pencahayaan. Baik Bu, jadi di sini kita akan lakukan pemeriksaan berupa pencahayaan ya Bu, dan nanti saya akan melakukan pencahayaan itu dari atas, bawah, kanan, atau kiri. Nanti Ibu boleh bilang dari mana arah cahaya itu datang. Baik Bu, silakan ditutup mata sebelah kirinya seperti tadi Bu, jangan ditekan ya Bu. Baik Bu, ini arah cahayanya di mana Bu? Dari atas, Ini Bu. kiri, Ini Bu. kanan, Ini Bu. bawah. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan di mata sebelah kiri. Silakan ditutup mata kanannya Bu. Baik, ini dari mana Bu cahayanya? Atas, Ini Bu. bawah, Ini Bu. kiri, Ini Bu. kanan. Nah, baik, di sini untuk pemeriksaan cahaya itu pasien mampu melihat arah datangnya cahaya. Nah, pemeriksaan selanjutnya itu adalah lapang pandang ya Bu. Nah, jadi di sini antara pemeriksa dan pasien itu berjarak satu lengan dan duduknya itu berhadapan. Nah, selanjutnya di sini pemeriksaannya itu diminta pasien untuk menutup mata sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, nanti Ibu boleh menutup matanya itu dengan cara ditekuk seperti ini ya Bu, di sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, nanti Ibu bilang apakah jari saya itu masih terlihat atau tidak. Nah, di sini pasien dan pemeriksa itu menutup mata yang sejajar. Baik Bu, silakan ditutup mata sebelah kirinya Bu. Nah, pemeriksa menutup mata sebelah kanan. Baik Bu, kita mulai ya Bu. Mata Ibu tetap fokus ke mata saya ya Bu, dan jangan melirik ke arah lain. Baik Bu, kita mulai ya Bu. Ibu silakan bilang apakah masih terlihat atau tidak. Apakah terlihat Bu? Terlihat dong. Terlihat Bu? Terlihat dong. Terlihat Bu? Terlihat dong. Terlihat Bu? Terlihat dong. Baik, apakah terlihat Bu? Terlihat dong. Terlihat Bu? Terlihat dong. Terlihat Bu? Terlihat dong. Baik, ke atas lagi ya Bu. Apakah terlihat Bu? Terlihat dong. Terlihat Bu? Terlihat dong. Terlihat Bu? Terlihat dong. Apakah terlihat Bu? Terlihat dong. Terlihat Bu? Terlihat dong. Terlihat Bu? Terlihat. Baik. Nah, jadi untuk pemeriksaannya itu untuk jari itu harus di tengah-tengah dan jangan terlalu mendekati pemeriksa atau mendekati pasien. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan selanjutnya Ibu di mata sebelah kiri. Nah, nanti Ibu boleh menutup mata sebelah kanannya Bu, silakan ditutup Bu. Nah, di sini pemeriksa menutup mata sebelah kiri. Baik, di sini Ibu boleh bilang apakah jari saya masih terlihat atau tidak ya Bu. Baik Bu, apakah masih terlihat? Terlihat dong. Apakah masih terlihat? Terlihat. Apakah masih terlihat? Terlihat. Baik, apakah masih terlihat? Terlihat. Apakah masih terlihat? Terlihat. Apakah masih terlihat? Terlihat. Baik, apakah masih terlihat? Terlihat dong. Apakah masih terlihat? Terlihat dong. Apakah masih terlihat? Terlihat dong. Baik, apakah masih terlihat? Terlihat dong. Apakah masih terlihat? Terlihat dong. Nah, baik, di sini pada konsultasi yang pertama itu didapatkan bahwa lapang pandang pasien itu normal. Selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya ya Bu, yaitu konsultasi yang kedua. Nah, kita langsung masuk ke pemeriksaan selanjutnya yaitu konfrontasi yang kedua ya Bu. Nah, jadi di sini Ibu akan diminta untuk menutup mata sebelah kiri. Setelah itu saya akan meletakkan jari saya itu di 4 kuadran ya Bu. Nah, nanti Ibu boleh bilang ada berapa jari saya. Nah, nanti Ibu boleh menutupnya seperti tadi ya Bu, mata sebelah kirinya. Silakan ditutup Bu. Jangan ditekan ya Bu. Nah, di sini Ibu boleh matanya itu tetap memandang ke hidung saya. Dan di sini pemeriksa juga menutup mata di sebelah kanan, sejajar antara pasien dan pemeriksa. Baik Bu, kita mulai ya Bu. Baik, ini berapa Bu? 1 dong. Ini berapa Bu? 3 dong. Ini berapa Bu? 2 dong. Ini berapa Bu? 4 dong.
Nah, baik di sini selanjutnya kita langsung masuk ke pemeriksaan mata sebelah kiri. Baik, Bu, ditutup mata sebelah kanannya, Bu. Di sini pemeriksaan menutup mata sebelah kiri. Bu, boleh dibilang nanti ya, Bu, ada berapa jari saya? Ini berapa, Bu? 4 gram. Ini berapa, Bu? 2 gram. Ini berapa, Bu? 1 gram. Ini berapa, Bu? 3 gram. Nah, jadi di sini dapatkan bahwa pada konsultasi yang kedua lapang pandang Ibu itu normal ya, Bu. Nah, Ibu, di antara 4 kuadran tadi yang mana paling jelas, Bu? Oh, semuanya jelas dok. Oh, semuanya jelas ya, Bu. Nah, jadi di sini dapatkan bahwa lapang pandang pasien itu normal. Baik, Bu, dari semua pemeriksaan tadi didapatkan bahwa mata Ibu itu dalam keadaan normal semua ya, Bu. Nah, jadi untuk kedepannya Ibu itu boleh menjaga kesehatan mata Ibu, yaitu dengan jangan begadang, terus makan makanan yang bergizi seperti vitamin A, contohnya wortel. Terus Ibu jangan melihat handphone itu dalam keadaan gelap, dan jangan terlalu dekat dalam melihat handphonenya ya, Bu. Baik, Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Oh, ada dok. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Terima kasih dok.